Infiltrasi berhasil. Pencurian data intelijen selesai. Strain virus ada di lantai 36. Ye Huin asisten Ye Jinsing. Ye Jinsing Panglima Tertinggi Pengintaian Luar Negeri. Semuanya. Pertunjukan akan segera dimulai. Curi galur virus itu, retas sistem informasinya, dan ledakan menara pertahanan perbatasan. Operasi serumit itu, dan dia benar-benar menyelesaikannya dalam hanya 3 menit. Dia bahkan lebih tangguh daripada yang kita bayangkan. Chen Kiki, kau selamat. Selamat Komandan, kemenangan mutlak. Selamat Komandan, selamat Komandan, kemenangan mutlak. Kemenangan mutlak. Komandan, Hui yang Jenderal Tentara Keluarga Hui. sang penguasa mendengar tentang kemenanganmu dan mengundangmu untuk pulang, untuk menghadiri upacara penobatan. Tidak, janji 7 tahun telah tiba. Aku harus kembali ke Haicheng untuk menemui adikku. Mungkinkah adikku menikah hari ini? Halo, siapkan hadiah mewah dan kirimkan ke keluarga Mo. Selamat untuk Nyonya Mo atas pernikahan bahagianya. Dan omong-omong, bawakan aku liontin giok dari samping tempat tidurku. Lepaskan aku. Bibi Chin, Bibi Chen asisten rumah tangga pribadi Chen Lingyul. Nona. Kemana saja kau? Selama bertahun-tahun ini. Bibi Chin, apa yang sebenarnya terjadi? Chen Kiki adik perempuan Chen Lingyul. Bibi Chin. Kakak. Apa yang terjadi padanya? Nona. Selama tahun-tahun kau pergi. Kehidupan Nona kedua sangat menderita. Ini adalah tonik kesuburan. Aku memohon pada belasan tabib Chen Kiki adik perempuan Chen Lingyul. Gulu ibumu Chen Ting. untuk meracikannya baginya. Mo Chen Ting suami Chen Kiki. Minum. Minum semuanya. Adikku. Di mana dia? Di kamar tidur. Itu tidak mungkin. Mustahil. Mustahil. Kiki. Kiki. Kiki ini kakakmu. Kiki bangun. Kau berbohong padaku kan? Kiki.
Nona kedua masih hidup. Dia sering dipukuli. Keluarga Mo ini hanya berhasil masuk ke kalangan atas karena Nona kedua. Nona kedua baru saja pergi. Dan mereka sudah merampas semua aset Nona kedua. Kiki, kakakmu lah yang mengecewakanmu. Kakakmu lah yang terlambat kembali. Tapi tenang saja. Setiap hal yang mereka lakukan kepadamu akan kubuat mereka membayarnya 10 kali lipat. Haishan, kepala keluarga Xiao, kepala keluarga Shang, kepala keluarga Li telah tiba. Tiga keluarga besar, mengapa kau menghiasi keluarga Mo dengan kehadiranmu? Seharusnya kami keluar untuk menyambutmu dengan layak. Tidak perlu formalitas. Aku punya kabar baik untukmu hari ini. Pasukan keluarga Hui akan datang menghadiri perjamuan pernikahanmu. Pasukan keluarga Hui, kelompok yang dikenal sebagai pasukan khusus terkuat di dunia. Pasukan keluarga Hui, pasukan keluarga Hui tidak pernah peduli dengan urusan sepele rakyat biasa. Bagi mereka untuk datang secara pribadi adalah kehormatan besar bagi keluargamu. Pernikahan Chanting dan Jinger akan segera dimulai. Bawa ketiga kepala keluarga itu ke dalam. Aku akan tetap di sini untuk menerima tamu. Tiga kepala keluarga, tolong, Silakan. silakan. Kau manusia atau hantu? Kau begitu sombong tadi. Apa? Kau takut sekarang? Hantu. Itu hantu. Kau, dasar perempuan sialan. Kau hanya bermain trik. Siapa yang kau kira sedang kau takuti? Siapa yang kau takuti? Chen Kiki kau. Kau belum mati. Apa? Aku belum mati. Maaf mengecewakanmu. Dan kau, ibu mertua. Hari ini adalah pernikahan suamiku dengan pelayan kecil ini. Kau tidak mengundangku untuk minum teh tidak apa-apa. Tapi menggunakan bahasa kotor di depan umum, bukankah sangat tidak pantas? Presidenmu. Urusan pribadi keluargamu bukanlah sesuatu yang bisa kami urus. Tapi hari ini, jika kami menyinggung pasukan keluarga Hui dan merusak reputasi Haishan, jangan salahkan tiga keluarga besar karena tidak kenal ampun. Kepala keluarga Xiao, tiga kepala keluarga. Aku akan segera menanganinya. Biar ku beritahu, jika kau ingin membalas dendam padaku, konsekuensinya akan sangat berat. Pergi dari sini sekarang juga. Dan jika aku tidak mau, Aku memperingatkanmu. Semua orang di sini hari ini adalah anggota kalangan elit. Sebentar lagi, seorang tokoh besar lainnya akan tiba. Jika kau berani mengacaukan pernikahan ini, kau sedang berjalan menuju kematianmu. para elit, apakah kau membicarakan dia? Dia? Atau mereka? Biar ku beritahu, satupun dari mereka tidak ada yang berharga di mataku. Kau, Perempuan sialan, beraninya kau menyinggung ketiga kepala keluarga. Kau, mengapa kau tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? presidenmu, istri kecilmu, Memang masih muda, tapi dia jelas punya mulut besar. Gadis kecil, kau belum pernah melihat dunia. Jadi itu bisa dimaklumi. Kemarilah adik kecil. Berikan kakakmu ciuman. Cium aku dan aku akan memberitahumu segalanya. Singkirkan tangan kotormu dariku. Cukup pedas. Aku menyukainya. Biar ku perkenalkan padamu. Ini adalah orang terkaya di Haishan. Kepala keluarga Xiao. Dia tidak layak. Orang ini di sini. Presiden Haishin International. Kepala keluarga Shang. Dia tidak layak. Kau, temperamen yang kecil. Aku menyukainya. Aku sebenarnya tertarik pada semangat seperti ini. Dan aku, kepala keluarga Li, yang mengendalikan jalur ekonomi Haishan. Aku pernah. Kau juga tidak layak. Bajingan, apakah aku memberimu terlalu banyak muka? Jika aku tidak mempermainkanmu sampai mati di depan umum hari ini, maka aku bukan seorang Li. Seseorang tahan dia. Baiklah. Siapa lagi yang ingin ditendang? Kalian semua bisa maju bersamaku. Tidak kepala keluarga Li, kepala keluarga Li. Tenanglah, tenanglah urusan utama yang lebih penting. Setelah pernikahan selesai, wanita malang ini bisa kau urus. Sesuka hatimu, tenanglah. Perempuan sialan, diperhatikan oleh kepala keluarga Li. Itu adalah berkah
yang kau tanam selama 3 masa kehidupan. Kalau begitu ambillah berkah itu untuk dirimu sendiri. Apakah kau menginginkannya? Kau begitu angkuh, begitu mulia. Seseorang, robek mulutnya untukku, patahkan kakinya. Aku akan melihat apakah mulutmu lebih keras, atau pedangku yang lebih tajam. Mari kita lihat siapa yang berani. Apakah kau baik-baik saja? Siapa kau? Baiklah. Chan Kiki, aku sudah menduganya. Kau tiba-tiba menjadi begitu tangguh hari ini. Jadi karena kau menemukan pria baru. Katakan padaku, kapan kau di belakang putraku? Menemukan pria liar ini. Kau benar-benar menjijikan. Apakah kau benar-benar tidak tahan kesepian? Kiki akan memberikan nyawanya demi Mo Chenting. Mustahil baginya untuk memiliki pria lain. Hatimu kotor. Jangan berasumsi semua orang sepertimu. Kau, Mantan suami, pertama-tama aku sangat berterima kasih padamu, karena bersedia berbagi identitas denganku, mengenai diriku. Aku memang mengagumi Nona Chen. Namun Nona Chen adalah orang yang menjaga harga diri. Dan menjunjung tinggi tugasnya sebagai istri. Tidak seperti beberapa orang. Yang terlihat seperti babi yang sedang birahi. anak muda. Menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Kau juga harus tahu tempatmu. Apa kau tahu? Siapa yang telah dia singgung? Itu tidak penting. Biarkan aku memberi kalian semua pengingat. Identitasnya jauh lebih mulia daripada semua orang di sini. Digabungkan. Aku beri kalian 1 menit. Untuk berlutut di hadapan Nona Chen. Dan memohon pengampunan. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Mungkinkah dia adalah simpananmu? Berurusan dengan sampah seperti ini. Itu urusanku, kau tidak perlu ikut campur. Dalam 1 menit. Aku akan membuat keluarga Li di Haicheng bangkrut. Dan lenyap dari dunia ini sepenuhnya. Satu menit. Aku sangat takut. Aku mengendalikan seluruh jalur ekonomi Haicheng. Bagaimana mungkin ikan kecil sepertimu? Halo, ini gawat kepala keluarga. Kelompok ini sedang diserang secara tiba-tiba dan tidak diketahui. Rantai modal telah putus seketika. Keluarga Li kita telah bangkrut. Bangkrut? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya kau? Aku tidak mengubah namaku saat berjalan, pun tidak mengubah margaku saat duduk. Keluarga Ye Nanhai. Ye Jinsing. Kau adalah Tuan Muda Ye. Keluarga Ye. Mereka adalah taipan keuangan teratas Nanhai. Mereka bekerja sama dengan negara asing sepanjang tahun dan memiliki pengaruh di kedua dunia. Aset mereka terakumulasi hingga lebih dari 100 miliar. Bahkan, aset cabang tersir mereka, jika dijumlahkan, lebih banyak daripada semua pengusaha di Haicheng digabungkan. Dan dia adalah keturunan langsung keluarga Ye. Tuan Muda Ye. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Ye, kami buta dan gagal mengenali Anda. Semua yang terjadi tadi adalah ulah keluarga Li semata. Kau, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao kami. Benar-benar sekali. Kau seharusnya tidak meminta maaf padaku. Nona Chen, semua yang terjadi tadi adalah kesalahan kami. Mohon berikan belas kasihan. Pergi dari sini sekarang juga. Jangan merusak pemandangan di sini. Kalian berdua kepala keluarga. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ye, mereka tetaplah hanya pebisnis. Jangan lupa, di belakang keluarga Mo kami adalah unit pasukan khusus nomor 1 di Huesia, pasukan keluarga Hui. Terlalu percaya diri. Chan Kiki. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mendapatkan pria kaya, maka kau bisa tenang. Tuan Muda izinkan aku memperingatkanmu. Perempuan sialan ini hanyalah wanita tidak berguna yang bahkan tidak bisa melahirkan putra. Dalam 6 tahun dia hanya menghasilkan 2 gadis tak berguna. Dan kau benar-benar memperlakukan barang bekas ini seperti harta karun. Kau sedang menjemput ajal. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Bibi. Kakak Kiki, Bibi adalah orang tuamu bagaimanapun juga. Bisakah kau menunjukkan sedikit rasa hormat? Saat aku bicara bukan tempatmu untuk menyela. Biarku beritahu, aku belum bercerai dari Mo Chenting. Aku akan menuntutmu. Kau melakukan bigami.
Dan jika aku tidak menuntutmu, kau tetap saja tidak lebih dari perusak rumah tangga kelas rendah. Chen Kiki, apakah kau mencoba memberontak? Aku memerintahkanmu. Saat ini juga. Untuk meminta maaf kepada ibu dan Jing Er. Baiklah, kau ingin permintaan maaf. Tamparan pertama ini untuk masa muda yang kusia-siakan untukmu. Tamparan keduaku adalah untuk aset yang kau curi dariku. Tamparan ketigaku adalah untuk 2 anak malang itu. Apakah kau puas, suamiku? Apakah permintaan maaf ini cukup untuk memuaskanmu? Chen Kiki, dengan melakukan ini, bukankah kau takut menyinggung pasukan keluarga Hyu? Chen Kiki, begitu pasukan keluarga Hyu tiba, kau bisa bersiap untuk dikuburkan di peti matimu sendiri. Bagus. Kalau begitu aku ingin melihat, apakah aku yang dikubur atau dia? Hui Xiang murid Hui. Kau akhirnya tiba. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Pasukan keluarga Hu catat ini. Mao Chenting menunjukkan karakter buruk dengan meninggalkan istrinya untuk menikah lagi. Semua hadiah dengan ini ditarik kembali. Siapa kau? Dia hanyalah mantan istriku yang keje. Dia memanjat ke tempat tidur Tuan Muda Ye. Dan sekarang dia lupa tempatnya sendiri. Tidak hanya melukai kepala keluarga Xiao, tetapi lebih jauh lagi. Dia tidak punya rasa hormat pada pasukan keluarga Hu juga. Mo Chenting, kau benar-benar luar biasa untuk menjebak mantan istrimu. Kau begitu terburu-buru untuk memasang tanduk di kepalamu sendiri, bukan begitu? Kau. Cukup. Pasukan keluarga Hui tidak pernah mencampuri urusan keluarga. Tuan Muda Yi presidenmu. Selesaikan dendam pribadi kalian di tempat lain. Saya datang hari ini hanya untuk mengantarkan hadiah. Pasukan keluarga Hui mempersembahkan 3 perkebunan, 10 set perhiasan kelas atas, dan 1 perusahaan multinasional. Untuk Nyonya Mo. Sebagai hadiah pernikahan. Ya Tuhan. Jenderal Hui telah mengirimkan hadiah semewah ini. Saya belum pernah melihat keluarga perwira tinggi sekalipun menerima penghormatan seperti ini. Nak, sudah ku bilang. Jingger adalah menantu terbaikku. Menantu perempuan. Dengan status yang begitu mulia. Dia tetap begitu rendah hati. Tidak seperti orang lain. Aku tidak tahu apa-apa tentang pasukan keluarga Hyu. Hanya sekumpulan orang berotot yang berpikiran sederhana. Tapi dengan kecantikanku, bukan tidak mungkin ada perwira tinggi yang diam-diam naksir padaku. Aku hanya takut memberi tekanan pada kalian semua. Jeti, aku selalu bersikap rendah hati. Kau benar-benar pandai memuji diri sendiri. Kau bahkan tidak berkedip saat berbohong. Anda adalah Nyonya Mo. Saya adalah murid Jenderal Hui Xiang. Tuan saya sedang sibuk dengan tugas resmi. Jadi beliau secara khusus mengutus saya untuk mengantarkan hadiah-hadiah ini kepada Anda. Ini adalah apa yang Hueton, teman lama Anda, percayakan kepada saya untuk disampaikan kepada Anda. Ini Liontin Giok milikku. Liontin Giok Anda. Mungkinkah Anda adalah Nyonya Mo? Omong kosong. Dia hanyalah barang bekas yang dibuang putraku, Demi Jingger. Kau harus menegakkan keadilan bagi kami. Kami bertiga dipermalukan. Olah tangannya. Apa yang mereka katakan itu benar. Mereka pantas mendapatkannya. Dia lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Dan menyiksa menantunya. Dia berselingkuh selama pernikahan. Dan memukuli istrinya yang sedang hamil. Dan dia menghancurkan keluarga. Dan memprovokasi istri sah. Siapa yang benar-benar tidak setia dan tidak adil? Kalian tahu jawabannya di dalam hati kalian. Wanita tua ini pasti telah melakukan dosa yang mengerikan. Di usiaku ini, masih harus diganggu oleh mantan menantu. Kurasa kau minta dipukul. Lancang. Di negara hukum ini, kau berani main hakim sendiri. Hui Xiang begitu, Hui Hing yang mengirimmu. Kau bahkan tidak tahu siapa yang mengirim hadiah-hadiah ini. Kembalikan Liontin Giokku, dan mungkin aku akan memaafkanmu, karena begitu mudah disesatkan. Kau wanita kejam. Jika kau berani membuat masalah lagi, pedang tidak punya mata. Baiklah, baiklah. Aku akan membuatmu membayar harganya atas tindakanmu hari ini. Hui Hing, datanglah ke kediamanmu dalam 3 menit, atau tidak sama sekali. Kau bisa melupakan untuk tetap berada di pasukan keluarga Hui. Bahkan saya harus menunggu pemberitahuan
hanya untuk bertemu Jenderal sekali saja. Dan kau pikir satu panggilan telepon cukup untuk menghubungi Jenderal Hueying? Teruslah bermimpi. Chen Kiki, apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Kau terus saja mengoceh tentang menghubungi Jenderal Hueying. Memangnya kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar mengira organisasi inti Huixia kami ini lelucon? Dia tidak bisa menjangkau, karena dia tidak layak. Kau mengabaikan benar dan salah, menyalahgunakan kekuasaanmu, dan memperlakukan nyawa seperti rumput. Kejahatanmu pantas mendapatkan hukuman mati. Kau tidak punya rasa hormat pada status. Kau sombong sekali, kau sedang menjemput ajang. Jenderal Hui, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Status Nona Chen di luar dugaanmu. Minta maaf pada Nona Chen sekarang. Dan mungkin kau masih bisa bertahan di pasukan keluarga Hui. Kau masih berakting. Tuan Muda Yi, jika kau ingin mati katakan saja. Tidak perlu menjadi batu loncatan. Untuk wanita penggoda ini, kita bahkan tidak tahu apakah panggilan telepon itu asli atau palsu. Jika itu palsu, bukan hanya kau yang akan dipermalukan, tetapi apakah kau pikir keluarga Ye masih akan memilih pewaris dengan noda seperti itu di catatannya? Jika itu asli, maka kau telah membuat marah seluruh pasukan keluarga Hui. Tindakanmu akan membawa seluruh keluarga Ye ke liang kubur mereka. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Aku harap satu persatu kau tidak akan berlutut memohon padaku. Bagus. Kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Jika apa yang kau katakan itu benar, aku akan keluar dari pasukan keluarga Hui. Jika kau berbohong, menyamar sebagai perwira pasukan keluarga Hui adalah pelanggaran berat. Bukan hanya kau, tapi seluruh keluarga Ye akan dikirim ke wilayah terluar untuk kerja paksa. Apa kau berani? Baiklah, kami terima taruhan itu. Tidak disangka Tuan Muda Ye yang mulia benar-benar berani bertaruh seluruh keluarga Ye demi barang bekas yang kubuat. Aku benar-benar terkesan. Chen Kiki, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya kau bersikap genit lagi? Kau, Jenderal Hui ini bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Aku menghormatinya sebagai seorang pria. Tapi kau mau centing. Mengapa kau bertingkah seperti anjing yang menggonggong bersama yang lain? Mengapa kau tidak menggonggong beberapa kali? Kau. Aku bertaruh pada Jenderal Hui. Jika kau tidak bisa memanggil Jenderal Hui, kau harus bersujud padaku. Sepanjang jalan dari Laut Timur ke Laut Barat. Dan kemudian berlutut. Dan panggil aku Ayam. Dan bagaimana jika aku memanggilnya? Jika kau bisa memanggilnya, aku Mo Chen-tin akan menyerahkan semua aset atas namaku. Bagaimana jika dia benar-benar memanggil? Jika kekayaan keluarga hilang, aku tidak mau menikah denganmu. Nyonya Mo, Anda bisa tenang, mengingat status Anda di hati Tuan kami. Jika dia tidak berada jauh di wilayah terluar, saya bahkan tidak akan menjadi orang yang mengantarkan hadiah ini. Tepat sekali, jika dia benar-benar bisa memanggilnya, bagaimana mungkin itu terjadi? Dia dengan patuh bertindak sebagai pengasuh untukku selama 6 tahun penuh. Jika kau benar-benar bisa memanggil Jenderal Hui, aku Mo Chen-tin akan pergi dengan tangan hampa. Dasar celaka. Aku akan menunggumu berlutut dan menjilat sepatuku. Dan aku akan menyiarkannya ke seluruh dunia. Agar kau tahu konsekuensi dari menyinggung keluarga Li. Jangan khawatir kakak. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Penghinaan ini begitu saja. Aku juga bertaruh pada Jenderal Hui. Aku juga bertaruh pada Jenderal Hui. Baiklah. Sepakat. Jenderal, tidak ada yang perlu dikatakan kepada wanita bodoh ini. Menurut pendapatku, patahkan saja kakinya dan buang dia keluar, agar dia tidak merusak suasana. Tepat sekali, tepat sekali. Semua orang di sini adalah orang yang berstatus. Mengapa repot-repot berdebat dengan wanita galak seperti itu? Itu akan merendahkanku bahkan jika aku menang. Wanita penggoda, aku hampir terjebak dalam jebakanmu. Seseorang syarat dia keluar dan eksekusi. Semuanya berhenti. Jenderal Hueying telah tiba. Mari kita lihat siapa yang berani membuat masalah. Membuat masalah. Aku mengerti. Jenderal datang ke sini untuk membela Jinger. Perempuan sialan kau tamat. Guru, wanita busuk inilah pelakunya. Dia tidak hanya merusak pernikahan, tapi dia juga mencoba mencuri pusaka ini. Kau benar-benar buta dan bodoh. Buka matamu. Lihat baik-baik siapa sebenarnya orang ini. Jenderal pasukan keluarga Hueying memberikan hormat.
Identitas diklasifikasikan. Nyonya Mo, kau sampah tak berguna. Aku menyuruhmu mengantarkan hadiah, dan kau bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar. Aku akan berurusan denganmu saat kita kembali. Tidak perlu formalitas seperti itu, Jenderal. Hadiah yang kau kirim, aku sangat menyukainya. Jeti kau, Nyonya Mo. Benar, Jenderal. Terima kasih atas dukunganmu terhadap keluarga Mo, nenek tua itu. Sudah diusir. Ini adalah menantu sejati keluarga Mo. Begitu ya? Yu Xiang, ambil kembali hadiah-hadiah itu. Jangan, Jenderal. Chen Kiki, kau pembawa sial. Sudah cukup buruk kau tidak bisa melahirkan putra. Tapi bahkan sekarang, kau masih mencoba menghancurkan keluarga Mo kami. Dasar wanita jalang, berlututlah sekarang juga. Dan minta maaf pada Jenderal. Diam. Jangan paksa aku menamparmu. Jenderal, hadiah-hadiah ini dimaksudkan untuk keluarga Mo kami. Wanita tua itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kami lagi. Itu tidak masalah. Memangnya kau pikir keluarga Mo itu apa? Jika bukan karena Nona Chen, keluarga Mo kalian bukan apa-apa. Nona Chen, bahkan pejabat jujur pun sulit mengurus urusan keluarga. Sisa dari masalah ini akan kuserahkan padamu. Nona Chen, kami sudah bertaruh dengan mereka sebelumnya. Presiden Mo, kau juga ikut bertaruh. Nona Chen, ini saya. Saya tidak tahu bahwa saya telah menyinggung Anda. Tapi, jika saya tidak punya jasa, setidaknya saya telah bekerja keras. Pasukan keluarga Hu adalah rumah saya. Mohon jangan usir saya. Ya. Itu adalah ketidaktahuan saya buta. Menyalahgunakan kekuasaan saya. Yaitu adalah saya. Memperlakukan nyawa seperti rumput. Cukup. Hui Ying, dia adalah bawahanmu. Karena tidak ada kerugian nyata yang terjadi. Bawa dia kembali. Baik. Terima kasih, Nona Chen. Bangun. Sekarang, saatnya memenuhi taruhanmu. Aset kedua keluarga itu akan disita. Bagaimana kami akan hidup? Mo Chanting, perzinahan selama pernikahan, kekerasan terhadap istri yang sedang hamil, poligami dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk gabungan kejahatan ini, aku menghukummu untuk dilucuti semua asetnya dan diasingkan dari Haicheng. Chen Kiki, kau benar-benar tidak punya hati. Kita pernah menjadi suami istri. Apakah perlu membuat keluargamu kami hancur? Saat kau memfitnahku, apakah kau memikirkan status kita sebagai suami istri? Saat kau berselingkuh dariku, apakah kau memikirkan status kita sebagai suami istri? Kau memilih menyelamatkan bayi itu, bukan aku. Apakah kau memikirkan status kita sebagai suami istri? Aku. Dia punya dukungan Jenderal Hugh sekarang. Menghadapinya secara langsung tidak akan ada gunanya bagi kita. The film was translated and narrated by M Media. Keluarga Ye tidak pernah terlibat dalam perselisihan ini. Apa hubungan antara Kiki dan Ye Jinsing? Mengapa sampai sejauh ini untuk membantu Kiki? Rumah Chen Lingyun. Di mana adikku? Seseorang. Di mana dia? Di mana adikku? Komandan, 10 menit yang lalu, jenazah Nona kedua dibawa oleh sekelompok pria berpakaian hitam. Kejar! Ya. Adik-adik. Kau boleh terus mengejar, tapi bannya sudah pecah. Baik itu kecelakaan atau ledakan. Nyawa Chen Kiki sudah tamat. Siapa sebenarnya kau?
Apakah dia sudah ditemukan? Komandan, saat kami tiba di lokasi, hanya Anda yang tersisa. Pihak lain sangat misterius. Dan mereka bahkan membersihkan semua jejak perkelahian. Mengapa mereka menginginkan tubuh adikku? Aku tidak tahu. Tapi mereka meninggalkan surat. Adikku masih hidup. Aku ingin tahu di mana dia. Pergi ke ruang kerja keluarga Mo. Keluarga Mo. Komandan, ada yang ingin saya laporkan. Bicara, saat kami sedang membersihkan sisa-sisa jenazah Nona kedua, kami menemukan bahwa tubuhnya dipenuhi bekas luka. Sepertinya itu hasil dari suntikan jangka panjang. Buktinya minim, tapi dalam jangka pendek, itu tidak terlihat seperti masalah. Namun selama bertahun-tahun, itu pasti akan menyebabkan kegagalan organ. Binatang, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Mo. Komandan, mohon pikirkan 2 kali. Nona kedua masih hilang, dan kita belum tahu apakah mereka kawan atau lawan. Ingat, jangan sampai musuh curiga. Sepertinya satu-satunya terobosan haruslah keluarga Mo. Udah kubilang sejak lama. Kenapa tidak disingkirkan saja dia? Kau bersikeras untuk mempertahankannya. Sekarang lihat ini. Semua uang telah diberikan kepada istrimu. Tikus laboratorium kecil yang gratis itu. Sebaiknya kau manfaatkan saja. Kehilangan seluruh laboratorium hanya untuk satu budak obat. Jangan khawatir. Aku sudah memindahkan semua mobil, properti saham, dan aset likuid. Semuanya sudah ditransfer sejak lama. Wanita tua itu, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Benarkah? Kau masih yang paling pintar, suamiku. Aku sangat mencintaimu. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu bersenang-senang. Kalian pasangan menjijikan. Apa sebenarnya yang kalian lakukan pada Kiki? Keluarga Mo yang menyedihkan ini sebenarnya menggunakan sistem keamanan kelas internasional. Tubuh Nona kedua dipenuhi bekas luka. Kemungkinan dari suntikan jangka panjang. Kiki. Kiki, apakah itu menyakitkan saat itu? Ada apa? Tidak seseorang telah memasuki ruang rahasia. Chen Kiki, kau beruntung aku tidak menghabisimu sebelumnya. Kau tidak akan lolos hari ini. Setengah jam kemudian, Penjaga. Siapa yang ada di sini hari ini? Tidak ada seorang pun. Sistem rumah mengalami gangguan. Ada kerusakan teknis. Itulah sebabnya sistem secara tidak sengaja mengirimkan alarm. Sebaiknya memang begitu. Jika terjadi sesuatu pada rumah ini, nyawamu, taruhannya. Keluar. Ya. Penyelidikan sudah selesai. Pengemudi itu hanya mengemudi dalam keadaan lelah. Tak ada yang menyuruhnya melakukan itu. Canting, kau terluka. Biarkan aku membawamu untuk mengobati lukanya.
setengah jam kemudian. Jangan memaksakan diri, jika kau sudah diracuni, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Apa sebenarnya yang kau berikan padaku? Hanya ada satu penawar. Jika kau memuntahkannya, itu akan hilang selamanya. Bisakah kau mempercayaiku? Jika aku ingin mencelakaimu, mengapa aku terus menyelamatkanmu? Apa yang kau inginkan? Chen Kiki yang mengirimku. Kiki, kau kenal adikku. Halo, The Tuan film Muda was Motion Team telah translated memasuki and kompleks. narrated Hentikan by dia dan M ingat, Media. telur-telur itu beracun. Berhati-hatilah saat kau menggantinya. Dimengerti. Canting, ini adalah garasi perumahan. Tolong pelankan. Itu berbahaya. Tutup mulutmu. Memukul seseorang bukanlah apa-apa. Jika orang-orang di laboratorium ditemukan, kita berdua tamat. Di mana adikku? Jangan khawatir, kakakmu aman. Dia hanya memiliki sisa racun di sistem tubuhnya. Selain itu, dia terlalu lama berada di bawah pengaruh obat mati suri. Jadi dia cukup lemah. Aku sudah mengirimnya ke luar negeri untuk perawatan. Pura-pura mati. Apa yang terjadi di sini? Itu tidak perlu kau ketahui. Jika kau ingin menyelamatkan kakakmu, lakukan seperti yang kukatakan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kembali ke sisi Mo Chanting, cari tahu mengapa dia membangun ruang rahasia itu dan apa rencananya. Menyelidiki itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan melakukannya. Tentu saja kau punya hak untuk menolak. Tapi nyawa Chen Kiki, Apakah kau mengancamku? bisa dibilang begitu. Ngomong-ngomong satu nasihat. Saat Chen Kiki berada di kediaman Mo, Tuan Mo tua cukup ramah padanya. Kau bisa memanfaatkan pengaruhnya untuk mengamankan posisimu di keluarga Mo. Juga, gadis muda sepertimu seharusnya tidak terlalu agresif. Kau tidak akan pernah menemukan suami dengan cara itu. Kau, Mundur. Kakak Chen, nanti aku akan berpura-pura menjadi perampok. Lalu kau berpura-pura tidak sengaja bertemu kami, dan beri aku pukulan yang bagus. Itu akan membantuku memberikan kesan baik pada orang tua itu. Di sana orang tua, keluar untuk belanja bahan makanan. Belanja bahan makanan itu membosankan. Mengapa tidak serahkan uangmu padaku? Aku akan membuatmu bersenang-senang. Mari kita bersenang-senang yang sebenarnya. Tuan mohon ampuni saya. Saya hanya lewat. Jika Anda ingin membunuh seseorang, bunuh dia saja. Saya tidak punya uang. Aku tidak menginginkan nyawamu. Jika kau bangkrut, maka ikutlah denganku ke distrik Lampu Merah. Kau bisa mencari pekerjaan baru di sana. Distrik Lampu Merah. Kau preman. 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 Mengapa orang ini ketakutan setengah mati? Apel, apa yang terjadi? Aku bahkan tidak memukulnya. Apa yang terjadi? Kenapa kau hanya berdiri di sana? Selamatkan dia. Pria ini memiliki energi dingin yang sangat parah di tubuhnya. Untung saja aku menangkapnya tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat kau adalah satu-satunya orang yang layak di keluargamu, aku akan menyelamatkan nyawamu. Chen Kiki, Ayah. Bagaimana bisa ayah pergi begitu saja? Ayah. Dia belum mati. Air mata buaya? Chen Kiki, kau wanita beracun. Kakakku selalu memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana mungkin kau mencoba membunuhnya? Mata mana yang melihat? Aku mencoba membunuhnya. Dia ada di rumahmu. Jarum-jarum itu ada di tanganmu. Dan kau masih ingin berbohong. Kau tidak punya penglihatan sedikit pun, tapi pastinya kau punya. Setidaknya sedikit kecerdasan. Siapa yang mencoba membunuhnya? Siapa yang menolak membantu? Kau tahu jawabannya. Aku menyesal membawanya kembali. Ayah bahkan tidak bisa membesarkan anak dengan benar. Dan ayah pikir ayah bisa menyelamatkan nyawa. Aku curiga kelompok orang itu dipanggil olehmu untuk mencelakai kami. Kelompok orang itu. The film Siapa was sebenarnya translated yang kau and bicarakan? narrated Ayah. by M Kakak. Media. Ayah, energi dingin telah memasuki sistemnya. Jika aku pun tidak segera dilakukan, dia pasti akan mati. Chen Kiki, kau berhenti membuat masalah bisakah? Kau hanyalah seorang ibu rumah tangga dengan ijazah SMA. Kau pikir kau bisa menggunakan akupuntur? Kau terlalu banyak menonton sinetron. Ibu, jangan khawatir.
Dr. Sakti Saihutuo akan tiba sebentar lagi. Bagus, biarkan dia menderita. Kalau begitu, biarkan saja dia menderita. Setiap menit tambahan dia menunggu adalah 1 menit penderitaan lagi. Kau, Dokter Sakti sudah datang. Dokter, cepatlah. Cepat tolong. Ini adalah kasus api yang menyerang jantung. Aku harus menggunakan jarum naga untuk membersihkan meridiannya, lalu memberikan air. Teratai es 1000 tahun. Dia akan sembuh. Hari-hari ini, memang benar, kucing atau anjing liar manapun bisa menyebut diri mereka Dokter Sakti. Kau bahkan tidak tahu akar penyakitnya, tapi kau mencoba menyelamatkan orang. Konyol. Chan Kiki, apakah rumahmu tidak terhubung ke internet? Apa kau tahu siapa orang ini? Sampai-sampai melontarkan omong kosong seperti itu, haruskah aku tahu? Dari mana? Orang udik ini berasal. Pria ini adalah tabib utama dari wilayah barat, murid langsung dari Shenong yang Agung sendiri, Dr. Sakti Saihutuo. Dia telah berpraktik selama 40 tahun, dan pasiennya tersebar di seluruh Wesia. Bahkan sang penguasa sendiri memperlakukannya dengan penuh hormat. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mempertanyakannya di sini? Berpikir bahwa di bawah nama Xiao Shenong akan ada sampah seperti ini yang mempermalukan sekte. Siapa kau? Aku telah mempraktikkan pengobatan selama puluhan tahun, dan aku belum pernah menerima penghinaan seperti ini. Karena, tuanmu, kau sudah memiliki ahli ini di sini. Maka aku akan pergi. tidak. Dr. Sakti, Chen Kiki, jika kau membuat masalah lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Benarkah? Kalau begitu nanti, sebaiknya kau tidak menyesalinya. Berlutut dan mohon padaku. Dr. Sakti, silakan lanjutkan. Dia sudah sadar. Dengan 1 dosis itu, nyawanya akan melayang. 3, 2, 1. Kakak, apa yang terjadi padamu? Kakak, Energi dingin telah mencapai tulangnya. Dia akan segera mati, itu maksudnya. Biarkan aku memberimu saran yang ramah. Jika kau punya kata-kata terakhir, sebaiknya kau katakan sekarang. Setelah malam ini, kau kemungkinan besar akan menghadiri pemakaman. Chan Kiki, kau pembawa sial. Apa kau mencoba mengutuk seluruh keluarga kami sampai mati? Apakah kau baru akan puas setelah itu? Jika kau yang merawatnya, kau yang urus sendiri. Apa hubungannya denganku? Dr. Sakti ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Semuanya kata Udijut nadinya benar-benar tidak beraturan. Itu tidak mungkin. Teknik jarumku, tidak ada yang salah dengannya. Teknikmu memang sempurna. Jika saja ini hanyalah kasus sederhana api yang menyerang jantung, maka jarum naga dikombinasikan dengan air teratai es tentu akan menjadi obat yang manjur. Namun kau mengabaikan fakta bahwa pria tua ini masih memiliki energi dingin yang parah di dalam tubuhnya. Air teratai es ini baginya sama saja dengan menambah penderitaan. Chan Kiki, bahkan jika kau ingin melontarkan omong kosong, pilih waktu yang tepat. Bagaimana mungkin pria ini bisa memiliki? Dia benar. Nona muda aku sudah tua dan bodoh. Aku gagal mengidentifikasi akar penyakitnya. Bolehkah aku bertanya Nona muda, bagaimana sebaiknya kita melanjutkan perawatannya? Tidak, Dr. Sakti. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Apa yang mungkin dia ketahui tentang pengobatan? Penyakit tersembunyi yang bahkan aku gagal mendeteksinya. Dia mengidentifikasinya dengan segera. Bagaimana mungkin dia seorang ibu rumah tangga biasa? Nona muda, karena kau melihat masalahnya dalam sekejap, itu berarti kau pasti tahu cara menyelamatkannya. Kemampuanku tidak memadai, dan aku hampir menyebabkan kematian. Belum saatnya kakekmu meninggal. Aku mohon padamu, selamatkan nyawa kakekmu. Aku tidak akan berani ikut campur. Jika tidak, beberapa orang tidak akan membiarkanku hidup tenang. Selama kau bersedia menyelamatkannya, apapun yang kau minta, aku akan menyetujuinya. Baiklah, kalau begitu berlutut dan memohonlah padaku. Kau. Aku mohon gunakan jarum-jarummu. Apa aku tidak bisa mendengarmu? Kau harus menunjukkan kerendahan hati saat memohon. Kau harus mengatakan, Ratu Kiki, aku picik, dan aku salah paham padamu. Aku harap Ratu Kiki mau berbesar hati dan memaafkan ketidaktahuanku. Mohon maafkan aku. Aku akan melayanimu seperti binatang beban untuk membalas budi. Chan Kiki, jangan keterlaluan. Terlalu berlebihan. Kalau begitu, nantikan pemakaman itu malam ini. Tidak.
Ratu Kiki, aku sungguh picik. Aku telah salah paham padamu. Ratu Kiki, tolong berlapang dada dan maafkan ketidaktahuanku. Ratu Kiki, aku akan menjadi budakmu di kehidupan selanjutnya untuk membalas budi karena telah menyelamatkan nyawaku. Bagus, itu adalah sikap yang pantas saat meminta bantuan. Binatang beban kecil. Sembilan jarum pemanggil jiwa yang... Aku sudah hidup lebih dari 50 tahun. Dan aku tidak pernah menyangka akan melihat teknik yang sudah lama hilang ini hari ini. Aku bisa mati tanpa penyesalan sekarang. Karena ini adalah teknik yang hilang. Kita bahkan tidak tahu apakah itu berhasil. Bagaimana jika... Chan Kiki, apa kau mencoba membunuh orang tua itu? Chen Kiki, kembalikan nyawa kakekku. Aku benci saat orang mencengkeram leherku. Kakekmu sudah sadar. Denyut nadinya stabil. Detak jantungnya normal. Sebuah keajaiban. Kakek, kumpulan jarum ini hanya bisa menstabilkan kondisinya. Energi dingin di tubuhmu terlalu parah. Kau butuh pemulihan yang layak. Kiki, mulai sekarang kesehatanku akan berada di tanganmu. Kondisi kakak masih kritis. Segalanya bisa dibicarakan setelah dia pulih. Jangan khawatir kakek. Selama kakek tetap sehat, aku akan selalu ada di sini untuk melayani kakek. Untuk apa kau berpura-pura? Bersikap begitu peduli. Kau pikir dia cucu kandungnya? Selamat siang, Nyonya. Kalian berdua lanjutkan pekerjaan kalian. Aku sudah mengamati selama berhari-hari perkebunan Mo ini, luar dan dalam, hanya menggunakan peralatan standar. Dan sistem keamanannya sangat dasar. Tapi ruang kerja ini, para pelayan di pintu, tampak sangat waspada. Sepertinya ruang rahasia ini pasti menyimpan rahasia besar. Apa yang sedang kau lakukan? Kalian berdua keluar. Aku baik-baik saja hanya berjalan-jalan dan mengambil buku untuk dibaca. Aku memperingatkanmu. Ruang kerja ini bukan tempat yang bisa kau masuki begitu saja. Juga, saat kau berada di dekat kakak, tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Aku juga berharap kau tahu batasanmu. Baiklah, Pintunya ada di sebelah sana. Jangan sampai pintu itu menghantammu saat keluar. seolah aku peduli untuk datang ke rumahmu. Konyol. Menawarkan bantuan tanpa alasan. Mereka pasti penipu atau pencuri. Misiku belum selesai. Mengapa kau membelikanku rumah? Pelan tapi pasti kau akan menang. Mo Centing. Sangat waspada saat ini. Kau harus beristirahat sejenak. Begitu dia lengah, tidak akan terlambat untuk menyelidiki. Tolong jawab langsung pertanyaanku. Itu untuk tempat tinggal anak-anak Chen Kiki. Karena begitu masalahnya, maka aku akan dengan enggan menerimanya. Bibi Chin, sekarang ada lebih banyak dari kita. Rumah kecil yang dulu itu benar-benar tidak cukup luas. Sudah saatnya pindah ke tempat yang lebih besar. Aku punya kamar baru. Aku ingin ruang berjemur. Tidak, aku ingin bersama ibu. Aku juga ingin bersama ibu. Baiklah. Ibu berjanji, ibu akan membuat keinginan kalian berdua menjadi kenyataan, oke? Baiklah. Kiki, jangan khawatir. Anak-anak telah dibesarkan dengan sangat baik. Jika kau ada di sini, kau mungkin akan seperti Xiaolai yang menempel padaku, bukan? Ayah, Sial sekali. Aku bertemu pembawa sial ini di mana-mana. Kak Chen, bawa anak-anak ke area bebas terlebih dahulu. Chan Kiki, jangan bilang kau dicampakkan oleh Tuan Muda Ye. Apa kau begitu miskin sampai harus datang ke kantor pemasaran ini untuk mengemis makanan? Biar ku beritahu, tanda tangani surat cerai itu untukku dengan patuh. Dan mungkin, aku akan memberimu 100.000 sebagai kompensasi atas masalahmu. 100.000. Mau Cinting, saat aku menikah denganmu, maharnya saja bernilai lebih dari 300 miliar. 100.000. Apakah kau mencoba menyingkirkan pengemis? Aku mengerti sekarang. Kak Centing, dia tahu kau akan datang untuk membelikanku rumah hari ini. Jadi dia sengaja mengikuti kita. Narsis sekali. Kau, enyahlah dari sini sekarang juga.
Tempat seperti ini bukan untuk orang sepertimu. Properti ini bukan milikmu. Apakah aku datang ke sini atau tidak? Bukan untuk kau putuskan. Halo. Ceritakan padaku tentang rumah yang kau pegang itu. Menawarkan rumah pada orang seperti dia hanyalah membuang-buang waktu. Lihat dia. Dia bau kemiskinan. Dia sama sekali tidak mampu membeli rumah. Kau menilai orang dari penampilan mereka. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku tidak mampu membeli rumah, tidak berpendidikan, dan kau bahkan tidak tahu cara menggunakan internet? Ini adalah real estate paling mahal di seluruh Haicheng. Garasi bawah tanahnya saja harganya 500.000. Semua yang kau pakai mungkin bahkan tidak sebanding dengan 200.000. Melihatmu saja berdiri di lantai ini membuatku merasa kau mengotorinya. Kau sendiri yang kotor. Jangan memproyeksikan itu pada orang lain. Kau hanyalah barang bekas yang dibuang oleh Kak Canting dan Tuan Muda Ye. Apa yang membuatmu begitu sombong? Chen Kiki, orang-orang seharusnya memiliki kesadaran diri dengan penampilanmu dan usiamu. Berhentilah mencoba memanjat tangga sosial setiap hari. Tanda tangani saja surat cerai itu untukku dengan patuh. Lalu berlututlah dan minta maaf padaku dan Jing Er. Mungkin jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan memberimu beberapa ratus sebagai tunjangan anak. Benar-benar seperti bermimpi di siang bolong. Kau sangat picik. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri di cermin? Lalu kenapa jika aku hanya pamer? Terakhir kali, Jenderal Hu Ying sudah pergi dan Tuan Muda Yi sudah mencampakkanmu. Saat ini di sini di Haicheng, kau bukan siapa-siapa. Katakan padaku, bagaimana perusahaanmu menangani orang yang memuntahkan sampah dan perusahaanmu mengganggu pelanggan lain? Aku adalah Clean VIP dengan pengeluaran tahunan lebih dari 30 juta. Siapa yang mengganggu siapa, masih harus dilihat. Enyahlah dari sini sekarang juga, atau aku akan memanggil keamanan. Keamanan. Kita semua di sini untuk membeli properti. Aku tidak akan pergi. Apa sebenarnya yang bisa kau lakukan padaku? Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana orang menyedihkan sepertimu berencana membeli rumah. Kalau begitu lihat saja nanti. Ini. Jika aku memenuhi syarat. Kau benar-benar sesuatu, Chen Kiki. Hanya untuk pamer. Dan kau bahkan menyiapkan properti dengan sangat hati-hati. Karena kau adalah aktris yang sangat baik. Mengapa kau tidak bekerja di studio film? Miskin tetaplah miskin. Kau sangat dimanja. Sampai-sampai kau bahkan tidak tahu seperti apa bentuk kartu keanggotaan. Canting, mari kita bermurah hati hari ini dan tunjukkan pada mantan istri kaya milikmu ini satu atau dua hal. Baiklah. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Ini adalah hal terdekat yang akan kau dapatkan dengan kekayaan nyata. Aku akui, aku tidak punya kartu keanggotaan. Namun, kartu hitam tertinggi yang diakui secara global ini bukan hanya untuk satu rumah. Aku bisa membeli seluruh kawasan pengembangan ini. Dan itu bahkan tidak akan terasa seperti setetes air di samudra. Chen Kiki, apakah melahirkan membuatmu kehilangan akal sehat? Setetes air di samudera. Biar ku beritahu, tidak ada yang namanya kartu hitam tertinggi di dunia ini. Jika kau tidak tahu tentang ini, itu karena kau tidak memenuhi syarat. Kau, staf penjualan, aku adalah anggota tingkat tinggi di toko ini. Tidak berlebihan rasanya untuk memintamu mengusir seseorang, bukan? Ini? Kita semua di sini untuk berbelanja. Atas dasar apa kau mengusirku? Gadis sales kecil, kau tidak benar-benar percaya bahwa dia bisa mendapatkan uang dari apa yang disebut kartu hitam tertinggi itu kan? Dan bagaimana jika aku bisa? Maka aku akan berlutut dan memanggilmu Nana. Apa? Apakah pelajaran terakhir tidak membuatmu merasa cukup terhina? Nona muda, kau seharusnya lebih baik pada dirimu sendiri. Aku perintahkan kau sekarang juga untuk mengusir orang ini. Jika tidak dalam 3 menit, manajermu akan menerima keluhan tentangmu. Mengesampingkan masalah pribadi kita, menindas seorang gadis muda seperti ini bukanlah sebuah prestasi. Aku katakan padamu, aku sudah sangat berbelas kasih kepada kalian semua. Aku harap kau tidak memancing masalah. Aku akan membuat segalanya sulit baginya. Memangnya kenapa? Hanya seorang pelayan toko rendahan, dan dia berani membangkang padaku. Kau sedang mencari mati. Berhenti. Siapa yang membuat masalah di sini? Presidenmu. Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Saya akan menyambut Anda secara pribadi. Manajer pengembangan propertimu memiliki sikap yang cukup angkuh sekarang. Aku datang ke sini untuk membeli rumah, dan staf penjualanmu
Mengatakan aku membuat masalah dan mempersulitnya. Tidak berguna. Kau tidak kompeten dalam pekerjaanmu. Dan kau berani menyalahkan klien. Presiden Mo dia orang baru. Saya akan memberinya pelajaran nanti. Jika ada yang ingin kau katakan padaku. Para pendaki sosial, manajer, ini bukan Hecheng. Apakah ini perumahan kelas atas? Kenapa orang rendahan sembarangan? Dibiarkan masuk, kau bau kemiskinan. Itu tidak mungkin. Pengembangan properti kami hanya menerima orang berdasarkan aset mereka. Katakan padaku bagaimana kau bisa menyelinap masuk. Aku masuk dengan jujur dan sah dengan menggesek kartuku. Benar. Dia bahkan memalsukan semacam. Kartu hitam eksklusif. Hanya ada 3 di dunia ini. Kartu hitam eksklusif. Nora, dengan kredensial kartu ini, saya akan mengantarmu secara pribadi untuk memilih. Apa? Bagaimana mungkin? Apa yang mustahil dari itu? Kau yang bodoh. Kampungan. Villa ini adalah properti terbaik di seluruh kompleks kami. Kamar luas dan pencahayaan yang bagus. Nilai pasarnya 60 miliar. Aku akan ambil yang ini. Rumah ini. Aku ambil. Aku bilang aku akan membelikanmu rumah. Aku tidak bilang aku akan membelikanmu villa. Jika aku berakhir dipermalukan di depan istrimu hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Monaan, rumah ini sudah diklaim oleh wanita ini. Kalau begitu aku akan menambah 20 miliar lagi. Rumah ini, bisakah kau berikan padaku sekarang? Ya, saya akan segera memproses kartu Anda sekarang. Aku pikir beberapa orang yang tidak punya uang seharusnya tidak berada di sini untuk pamer. Jika kau tidak mampu, jangan melihat. Jika kau hanya di sini untuk makan gratis, katakan saja, rumahan sebesar ini, bahkan jika itu hanya binatang liar, akan tetap diberi sisa makanan. Apapun yang aku inginkan, tidak pernah gagal aku dapatkan. 100 miliar. Gesek kartuku, kau. 130 miliar. Rumah ini milikku. 300 miliar. Nonaan, apakah kau yakin? Kau ingin melanjutkannya? 300 miliar. The film was translated Bagaimana mungkin and orang ini narrated punya by uang M sebanyak Media. itu? Aku akhirnya mengerti. Kau sengaja menaikkan harga untuk menipuku, bukan? Aku pikir kartumu jelas palsu. Manajer, aku bertanya, apakah otakmu hanya untuk pajangan? Orang yang memiliki kartu ini di seluruh dunia tidak lebih dari 3 orang. Mereka yang memilikinya entah kaya atau berkuasa. Apa kau pikir seseorang dengan kaliber sepertinya mungkin bisa memilikinya? Nora, bolehkah saya bertanya asal-usul kartu ini? Kalau begitu jangan menyesal. Halo. Ye, Tuan Muda Ye. Ya, saya yang buta dan gagal mengenali atasan. Saya telah menyinggung Nona Chen. Saya akan segera mengurus rumah ini untuk Nona Chen. Kau, manajer, apa kau yakin ingin berdiri di pihak yang melawanku? Kau sudah dipelihara oleh seseorang, tapi kau masih mengaku tidak berselingkuh. Canting. Kulihat kau sedang memakai topi hijau. Tuan Muda Ye, dia tidak lebih dari barang bekas yang dibuang. Bahkan jika kartu ini asli, pasti sudah lama dibekukan. Kau tidak akan bisa menggesek 1 sen pun. Apa kau yakin? Kau ingin menyinggung kuklin bernilai tinggi demi pelanggan yang tidak berharga ini. Menurutku kau benar-benar sangat bodoh. Presiden Mo mohon tenang. Keamanan. Sorot wanita ini yang terus mengoceh omong kosong keluar dari sini. Jangan ganggu Tuan Mo saat membeli rumah dan jangan biarkan dia masuk. Menolak uang. Kau benar-benar bodoh sampai ke tulang. Dan kau, karena kau tidak bisa membayar, kau mengamuk dan mencoba mengusir orang. Apakah ada uang di dalam kartuku ini? Kau bisa memeriksanya sendiri. Kau benar-benar keras kepala sampai akhir. Orang miskin tetaplah miskin. Semua demi harga dirimu yang menyedihkan. Kau benar-benar mampu mengatakan apa saja. Jika itu yang kau pikirkan, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Namun, begitu kartu ini digesek, rumah ini menjadi milikku. Monaan, kau bisa memverifikasi dananya sebelum menggeser. Baiklah, Chan Kiki. Aku ingin melihatmu dipermalukan. Nona Chen, apakah kau yakin ada 300 miliar di akunmu? Saya akan menggeseknya untukmu sekarang. Apa? Bagaimana mungkin kau memiliki uang sebanyak itu? Gesek saja. Tunggu sebentar.
Gesek punyaku, 500 miliar. Apa kau sudah gila? 500 juta itu adalah seluruh uang yang kumiliki. Aku tidak peduli aku menginginkannya. Karena kau sangat menyukainya. Aku akan membiarkanmu memilikinya. Kenapa dengan wajahmu itu? Jangan bilang, kau hanya menggertak. Dan tidak mampu membeli rumah ini. Siapa? Siapa bilang aku tidak mampu membayarnya? Gesek saja kartunya. Kakek buyut ini sialai. Sayangku. Kakek sangat merindukanmu. Di mana kau? Aku bersama ayah dan ibu. Ibu bilang dia ingin membeli rumah. Dan ayah yang membayarnya. Bagus. Chan Kiki, kau lihat. Orang yang tidak dicintai sebenarnya perusak rumah tangga. Lalu kenapa kalau kau istrinya? Rumah yang dia beli, dengan menguras hartanya, adalah hadiah untukku. Kalau begitu aku doakan kalian berdua, seumur hidup, dalam kesengsaraan. Bodoh. Idiot. Nona, villa kecil yang nyaman, yang baru saja kita lihat. Aku ingin yang itu. Berapa total harga untuk yang itu? Ini hanya 5 juta. Apakah kau sedang menggesek kartu sekarang? Berapa? Orang miskin hanya tahu cara. Bicara soal 5 juta. Semuanya sudah diputuskan. Chan Kiki, kau berani menuntut. Aku tidak meminta apapun. Kaulah orangnya yang bersikeras merebut villa itu. Kau. Berhenti. Bocah tidak tahu berterima kasih. Habislah. Jika kakek tahu, aku menghabiskan limit kartuku untuk membeli rumah, dia pasti akan memukulku sampai mati. Habislah. Kakek, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kakak. Di mana salahmu? Kau melakukan pekerjaan yang The hebat. film was translated and narrated by M. Anak Media. yang baik. Kau hanya berpura-pura bodoh sebelumnya. Ternyata kau merencanakan sesuatu yang besar. Kau benar-benar tunjukkan modai. Anak yang patut diajar. Benar-benar patut diajar. Masih berpura-pura bodoh ya? Jika Xiaolai tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu. Kau menghabiskan limit kartumu hanya untuk membeli rumah untuk Kitty. Melihat kalian berdua hidup dengan baik, kakek, aku puas. Itu benar, renovasi akan memakan waktu. Dengarkan kakek, pindahlah kembali ke rumah untuk sementara. Tidak boleh menolak. Tuan Muda Mo kartu sudah diproses. Atas nama, siapa kontrak ini? Aku membeli rumah ini untuk cucu menantuku. Jadi tentu saja harus atas namanya. Tidak. Canting rumah ini. Rumah yang dibeli untuk Kiki ini seharusnya memang atas nama Kiki. Benar kan? Kemarilah cucu menantu. Kakak akan membawamu menandatangani dokumennya. Ini benar-benar kasus mendapatkan apa yang kau cari. Kontrak. Tanpa perlu berusaha, anjing menghabiskan waktu untuk merencanakan tidak pernah berpikir. Itu justru akan menguntungkanku. Sempurna. Pengembalian yang sah ke keluarga Mo. Terima kasih suamiku. Itu sudah seharusnya. Itu baru semangat. Jangan lupakan moto keluarga kita. Dengarkan istrimu maka kau akan makmur. Kakek buyut. Kakek buyutmu ada di sini. Pelan-pelan saja kakak. Chen Kiki, permainan apa yang sedang kau mainkan? Bukankah kau bilang akan membelikanku rumah? Sayang. Kau. Aku sudah menduganya. Ini semua bagian dari rencanamu. Kau pikir kau siapa? Aku sedang berbicara dengan suamiku. Apa yang kau miliki untuk menyelah? Chen Kiki jangan menguji kesabaranku. Memancing masalah. Suamiku sedang membelikan rumah untuk selingkuhannya. Tepat di depan istri sahnya. Aku memancing masalah. Baiklah, kalau begitu. Mari kita minta kakek yang menyelesaikan ini. Kakek. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? 10 juta. Dan aku akan menjaga rahasiamu. Kau bisa menyimpan rumah itu juga. 10 juta. Kau memeras aku.
10 juta. Hanya 10 juta. Tapi kau harus berjanji padaku. Setelah kakak pulih, kau akan segera menceraikanku. Itu kesepakatan. Kakak, Chan Kiki. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Kenapa kau tidak mengangkat telepon? Ia Jinsing berjanji untuk membantu menyelidiki ruang rahasia keluarga Mo. Tapi setelah konferensi pers, dia menghilang tanpa jejak. Apakah dia benar-benar menyerah? Chanting, sesuatu telah terjadi. ada masalah apa? Aku tidak berani bicara. Tidak ada apa-apa. Beritahu aku jika ada masalah. Tidak ada yang berani mengganggumu. Itu bukan aku, itu Kiki. Aku melihat Kiki masuk ke hotel dengan 3 pria. Apel, Apel. Chen Kiki kau. Aku ingin melihat pria seperti apa yang telah kau temukan. Aku, Bajingan. kakak. Sial. Wanita ini benar-benar luar biasa. Dia punya bentuk tubuh yang bagus. Dia punya paras yang cantik. Kemarilah penggoda kecil. Biarkan kami para saudara merawatmu dengan baik. Kemari. Demi Tuhan. Nenek aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku akan mengaku. Aku mengaku, bukankah itu sudah cukup? Bicara. Siapa yang mengirim kalian? Itu adalah Nona Anjin. Kakek. Kiki, ada apa? Mengapa kau menangis? Kakek. Anda harus membelaku. Siapa yang mengirim kalian? Itu adalah Nona Anjin. Binatang. Cending. Lihat kakek. Apakah dia orang yang kau cari? Kakek. Anda harus membelaku Kiki. Jika tidak, bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning, aku tidak akan pernah bisa membersihkan namaku. Chan Kiki. Berhenti bersandiwara. Kaulah berbisa. Apa yang pernah Kiki lakukan? Untuk menyinggungmu, kau telah mencoba mencelakainya berkali-kali. Hari ini, jika Kiki tidak cerdik hari ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya? Tepat sekali. Canting. Aku sangat takut. Aku melakukannya hanya karena aku terlalu mencintaimu. Kakak, anjing, dia adalah gadis yang lembut dan baik hati. Mungkin kali ini dia hanya bingung sesaat. Bagaimana bisa keluargamu kita berakhir dengan orang sepertimu? Lihat ini, kau menyebutnya gadis baik. Lihat perbuatan baik yang telah dia lakukan. Lihat, Itu adalah Nona Anjin. The film was translated and narrated by M Media. Ini tidak mungkin. Mengapa itu mustahil? Jika aku tidak terpapar pernis mentah saat aku masih muda dan mengembangkan kekebalan terhadapnya. Pada hari konferensi pers itu, aku akan muncul dengan reaksi alergi di sekujur tubuh. Dan kemudian, reputasi keluargamu kita akan hancur. Kita juga akan menyinggung Jinbei Consortium. lihat dirimu. Bagaimana kau telah ditipu oleh wanita murahan ini. Aku peringatkan kau, ajaran leluhur keluargamu kita adalah kau hanya diperbolehkan memiliki satu istri. Jika kau terus bersikap keras kepala dan delusi, aku tidak akan ragu untuk mencari waris baru. Kakak, Canting. cukup. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan atau apa yang kau katakan secara pribadi. Tapi kau tidak boleh sekali-kali menargetkan keluargamu. Renungkan tindakanmu. Mau canting kau bajingan. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkan Chan Kiki ini. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak rencanaku. Aku tidak akan... Kiki, kau adalah istriku. Kita adalah keluarga. Hanya kau yang layak membantuku dalam hal ini. Chen Kiki, jangan menguji kesabaranku. Awalnya aku pikir, kau benar-benar menyesal. Dan datang untuk meminta maaf padaku. Aku tidak menyangka bahwa kau hanya berpura-pura untuk memanfaatkanku. Karena itu sikapmu. Maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kiki, aku baru saja. Aku tadi hanya bertindak impulsif, seperti ini. Selama kau bersedia membantuku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Lalu bagaimana jika aku memintamu meninggalkan anjing?
Tentu saja aku bisa. Dia bahkan tidak. Setengah secantik dirimu. Jika aku tidak mengasihaninya, sudah lama aku menendangnya keluar. Dia berubah muka secepat membalik halaman buku. Aku benar-benar ingin Kiki melihat wajah menjijikanmu. Oke. Nyonya Su. Mau grup saat ini membutuhkan investasi. Aku bertanya-tanya, apakah kau punya modal untuk berinvestasi? Selama kau memintanya, aku bisa berinvestasi kapan saja, sebanyak yang kau butuhkan. Kalau begitu terima kasih Nyonya Su. Aku akan mentraktirmu makan lain hari. Jangan menunggu hari lain. Besok malam, aku berencana mengadakan perjamuan untuk semua wanita di Haichang. Untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Kau tidak diizinkan menolak. Kalau begitu biarkan aku yang mengaturnya. Istriku, aku tahu itu. Kau yang terbaik bagiku. Aku tahu kau akan membantuku. Bagaimanapun kita adalah suami istri. Urusanmu secara alami adalah urusanku. Namun, Jangan khawatir. Apa yang kujanjikan padamu, pasti akan kulakukan. Aku akan menendangnya keluar dari rumah kita, sekarang juga. Sebenarnya, kau tidak perlu melakukan itu. Dia akan tamat cepat atau lambat. jika keluarga mau jatuh, semudah itu. Bukankah itu membiarkannya lolos terlalu mudah? Tuan Ye, besok, aku akan membiarkanmu menonton pertunjukan yang bagus. Bagus. Jalan ini, pergi mengadu pada Kak Canting. Sudah cukup buruk aku dimarahi. Tapi dia malah ingin pamer di sini. Lihat bagaimana aku menanganimu. Aku minta maaf Nona Chen. Aku mengotori pakaianmu. Aku bisa melihat kau melakukannya dengan sengaja. Kau. Lalu kenapa jika aku melakukannya dengan sengaja? Ini adalah acara Nyonya Cho. Acara ini diselenggarakan khusus untuk para istri di Haichang. Sebuah perjamuan pribadi. Orang rendahan sepertimu tidak punya urusan di sini. Nyonya mau? Apakah ini orangnya? Simpanan yang dipelihara Tuan Muda Ye. Kau tidak tahu. Yang satu ini cukup menarik. Mengandalkan dukungan Tuan Muda Ye, dia benar-benar menghancurkan seluruh Departemen R dan D di Mau Group. Dia adalah pelakor yang membuat lingkaran sosial The Haicheng film was translated menjadi kacau and balau bukan. narrated by Aku M. memperingatkanmu. Nyonya Cho sangat membenci orang dengan status rendah sepertimu. Pergi dari sini sekarang. Sebelum kau membuat semua orang terlihat buruk. Nyonya Su mengadakan perjamuan ini. Siapa yang diizinkan datang? Bukan untuk kau putuskan. Kau. Semua orang di sini adalah istri yang sah dan terhormat. Setiap orang di sini menerima undangan langsung dari Nyonya Chu. Kau tidak punya undangan. Atas dasar apa kau berhak tinggal? Sebuah undangan. Kau tidak bermaksud? Yang ini kan? Mustahil. Bagaimana mungkin kau punya undangan? Tertulis hitam di atas putih. Sangat jelas. Ini ditujukan untuk para wanita. Aku melihat undangannya. Jelas palsu. Karena undangan yang asli ada padaku. Chan Kiki, kau hanyalah seseorang yang diusir karena kurangnya moral. Dan sekarang kau masih menggunakan identitas Nyonya Mou untuk menipu orang. Kau harus tahu bahwa aku adalah Nyonya Mou yang sah. Tapi wanita itu baru saja mengatakan bahwa orang yang diundang adalah istri yang sah. Istri yang sah. Kau ini siapa? Anjing. Nona muda. Kau. Nyonya Mou, jangan merendahkan diri ke levelnya. Nyonya Chu sudah datang. Seseorang akan menanganinya secara alami. Nyonya Zhu telah tiba. Anjing. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Salam Nyonya Chu. Salam Nyonya Zhu. Sudah ku bilang. Begitu Nyonya Chu tiba, dia akan berada dalam masalah besar. Nyonya Chu akhirnya kau tiba. Aku sangat berterima kasih
karena kau mengundangku ke perjamuan ini. Namun beberapa orang sepertinya tidak menghormatimu sama sekali. Mereka bahkan sengaja membawa undangan palsu untuk menyamar sebagai tamu. Menyamar sebagai tamu. Orang inilah. Tapi jangan khawatir. Undangan palsu ini sudah dihancurkan olehku. Seseorang seperti dia tidak pantas berdiri di sini. Jati Anda? Aku adalah istri dari Mo Chanting dari Mo Group. Ini undangan yang kau berikan padaku. Anda adalah Nyonya Mo. Lalu siapa dia? Dia hanyalah mantan istri Chanting yang tidak tahu malu. Dia sudah lama diusir dari keluarga Mo. Jaga mulutmu. Apa kau bisa melakukannya? Tapi kau takut mendengarnya. 6 tahun dan 2 anak tidak berguna kemudian. Kau sudah tua dan layu tapi masih bertingkah. Kau tidak membawa apapun selain rasa malu bagi keluarga Mo. Jeti, kau adalah Enjing. Nyonya Chu, kau mengenalku. Aku sudah lama mendengar bahwa di sisi Mo Chanting ada seorang pengasuh tak tahu malu yang mencoba memanjat tangga sosial. Dan hari ini di acaraku, kau berani bersikap sombong ini. Nyonya Chu, apa maksudmu dengan itu? Perjamuan hari ini. Jelas kau yang mengundangku ke sini. Aku mengundang Nyonya Mo yang berani dan cerdas, yang menyelamatkanku di saat aku membutuhkan. Chan Kiki, bukan kau sih, pelakor, yang menggunakan trik kotor untuk naik ke atas, menyobek undanganku, dan membawa yang palsu untuk menjebak Kiki. Memutarbalikkan fakta, dan menjebak istri yang asli. Kau sudah sering melakukan ini bukan? Jeti, setelah semua ini, ternyata si pelakorlah yang menyamar sebagai istri. Nyonya Chu paling membenci pelakor. Keluarga Mo sedang bermain api. Semuanya. Aku mengadakan perjamuan ini hari ini. Pertama untuk berterima kasih kepada Kiki. Alasan kedua adalah karena pertimbangan atas pengabdian Kiki kepada Mo Chanting dan cintanya yang mendalam untuknya. Aku menginvestasikan $1 miliar ke dalam keluarga Mo. Karena korporasi Mo memperlakukan Kiki dengan begitu kejam, maka investasi ini seharusnya tidak perlu ada lagi, bukan? Aku mengerti. The film was Kalian berdua translated jelas bekerja and sama. narrated by Kau sengaja Amnesia. menjebakku untuk mempermalukanku. Menjebakmu. Kenapa kau tidak pergi mencari genangan air dan melihat betapa menyedihkannya dirimu sendiri? Apa kau benar-benar merasa layak kembali dan katakan pada Mo Chanting, keluarga Cuku, tidak akan ada kerja sama lagi dengan korporasi Mo miliknya mulai hari ini. Apel. Jalan. Kau mengabaikan peringatanku bukan? Akan kuajari kau cara membuat masalah. Akan kubiarkan. Chanting. Aku tahu aku salah. Tolong berhenti memukulku. Aku benar-benar tahu aku salah. Besok adalah tenggat waktu pelunasan. Jika aku tidak bisa mendapatkan uang dari Tuan Su, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Chanting, apakah kau tidak pernah mempertimbangkan bahwa semua ini mungkin telah direncanakan oleh Chan Kiki sejak awal? Kita menggunakan dia untuk uji coba obat sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba berubah pikiran dan membantu kita? Keberadaannya di perusahaan hanya untuk menghentikan pembangunan. Dan dengan bekerja sama dengan Nyonya Chu untuk mempermalukan kita. Dia hanya mengulur waktu untuk memastikan bahwa rantai modal kita putus. Chanting. Lihat dengan jelas, orang yang selalu mencintaimu dengan tulus dan membantumu dengan sepenuh hati hanyalah aku. Sial, kau bilang aku sudah melakukan begitu banyak untuk Myanmar Utara. Dan sekarang hanya karena aku tidak bisa mengirim barang atau membayar utang. Dia benar-benar ingin membunuhku. Kurasa Myanmar Utara tidak menginginkan uangmu, dan tentu saja bukan nyawamu. Apa maksudmu? Sang komandan menunjukmu untuk bertanggung jawab atas semua obat-obatan di dalam perbatasan Huixia. Itu pasti sebuah pengakuan atas kemampuanmu. Kenapa tidak?
ini? Tenang saja, ini hanyalah tiket kita untuk menunjukkan kesetiaan kita pada organisasi. Selama kita melayani sang komandan dengan baik, kita tidak hanya tidak perlu membayar utang, tapi kita juga akan mendapatkan bagian dari keuntungan. Benar. Jing Er, kau benar-benar jenius kecilku. Ling Yun. Ini masih pagi, kenapa kau begitu panik? Ling Yun. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Mo Chenting. Dia sebenarnya seorang penjudi. Dia hanya mendekati Kiki sejak awal untuk mendapatkan aset Kiki. Dia sangat putus asa untuk mendapatkan investasi ini karena dia berutang pada Myanmar Utara 100 juta dalam utang judi. Bermitra dengan Myanmar Utara, Ma Chenting ini benar-benar tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Ada apa? Ma Chenting mungkin telah menuangkan seluruh perusahaannya ke dalam ini. Dan bahkan dengan itu lubang 100 miliar ini tidak akan tertutup. Si kikir di Myanmar Utara itu akan mencabik-cabiknya hidup-hidup. Anak-anak itu hilang. Apa anak-anak hilang? Bukankah mereka diawasi dengan ketat? Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Itu adalah orang-orang dari Myanmar Utara. Dan Mo Chenting itu, dia sepertinya telah mengirim semua orang di keluarga Mo ke Myanmar Utara sebagai tanda kesetiaan. Mo Chenting bajingan itu, dia bahkan tidak akan mengampuni keluarganya sendiri. Dia bahkan bukan manusia. Kiki. Mo Chenting, aku akan membunuhmu. Mo Chenting, kembalikan anak-anakku. Chenting, jika aku tidak menyelamatkanmu barusan, kau pasti sudah dicincang sampai mati oleh orang ini. Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Cari dokter. Lalu, tahan dia sebagai tahanan rumah. Kau tidak menunjukkan belas kasihan saat kau menjadikannya subjek eksperimen dulu. Untuk siapa kau berpura-pura suci sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Mulai sekarang, dia milikmu. Lakukan apapun yang kau mau padanya. Jadilah kejam. Atau aku tidak akan bisa melampiaskan kebencianku. Kau bilang padaku bahwa tepat setelah aku dibebaskan, kau membiarkanku tidur dengan wanita Mo Chenting. Kau tidak benar-benar ingin menjadi Nyonya Mo kan? Menjijikkan. Mo Chenting itu pria terkutuk itu. Setiap hari yang kuhabiskan bersamanya, aku merasa benar-benar mual. Jika dia tidak lagi berguna bagi komandan, aku sudah menyingkirkannya sejak lama. Aku sudah menduganya, sayang. Kau masih mencintaiku. Setelah kau selesai dengannya, singkirkan dia. Jika dia merusak rencana komandan, kita berdua akan mati. Mo Chenting si bodoh ini. Gadis secantik ini. Dan dia bahkan tidak tahu cara menghargainya. Kemarilah kakak. Biarkan aku menunjukkan sayangku padamu. Mingjau. Kenapa aku merasa begitu lemah? Kau meracuniku. Berontaklah, silakan berontak. Semakin kau berontak, semakin aku bersemangat, sayang. Seseorang tolong aku. Aku adalah agen rahasia utama Huesia. Kemarilah kakak. Apakah aku benar-benar akan hancur di tangan binatang ini? Kemarilah kakak. Bosan hidup. Bawa orang ini pergi. Interogasi dia. Aku perlu tahu siapa di balik ini. Sangat kejam. Bawa dia pergi. Bagaimana kau bisa berakhir dalam keadaan seperti ini setelah keluar? Jika pemilik hotel bukan temanku, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tolong aku. Aku sangat kepanasan. Ini
Kenapa kau ada di sini? Apa yang kau lakukan tadi malam? Apakah kau butuh aku membantumu mengingatnya? Jangan khawatir pakaianmu. Diganti oleh staf kebersihan. Tadi malam, aku tetap di sofa dan menjagamu sepanjang malam. Kalau begitu kau, pria yang cukup terhormat. Kenapa nadamu terdengar begitu kecewa? Atau mungkin Bagaimana keadaan anak-anak? Apakah mereka sudah ditemukan? ditemukan? Kami menemukan mereka di kapal kargo di segitiga Perak. Dan ada lebih dari 100 orang Huisia yang dipenjara di sana. Apa maksudmu? Mo Chinting telah melayani Myanmar Utara selama bertahun-tahun. Dia memproduksi obat-obatan untuk memasuk perdagangan manusia mereka sebagai ganti dana judi yang sangat besar. Jika itu masalahnya, maka semuanya masuk akal. Ruang rahasia di ruang kerja Mo digunakan untuk memproduksi obat-obatan ini. Selama bertahun-tahun ini, Mo Chinting telah menggunakan Kiki untuk menguji obat-obatan tersebut, lalu memproduksinya secara massal di Mo Group. Sampai aku muncul. Rencananya terganggu. Obatnya tidak bisa diproduksi. Barangnya tidak bisa dikirim. Rantai modelnya akan putus. Jadi dia tidak ragu untuk menggunakan keluarganya sendiri untuk menyerah kepada Myanmar Utara. Tepat sekali. Dan anjing yang ada di sisinya itu adalah mata-mata yang dilatih secara pribadi oleh Komandan Myanmar Utara. Kalau begitu ini adalah bertemu dengan rekan kerja Myanmar Utara. Kau sedang memainkan permainan berbahaya. Karena musuh telah mencapai ambang pintu kita. Jika pasukan keluarga Hui tidak menyerang sekarang, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan? Jadi apa rencanamu? Katakan saja aku sudah mati. Berita pagi. Mantan nyonya Mo Chen Kiki diduga melakukan bunuh diri dengan tenggelam setelah diserang. Mayatnya ditemukan di tepi sungai. Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul di kepala. Tubuh bagian The bawahnya film was dimutilasi dengan kejam. translated and narrated by Bagaimana NVIDIA. mungkin? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Bukankah sudah kubilang pada Anjin untuk menahannya sebagai tahanan rumah? Kalian berdua adalah suami istri selama 6 tahun. Apakah kau punya hati nurani sama sekali? Apa hakmu mempertanyakanku? Kekasih Chen Kiki, Kau tidak mempercayai istrimu sendiri. Tapi kau malah dipermainkan oleh seorang mata-mata. Apakah kau ini pria? apa maksudmu? Mulai sekarang, dia milikmu. Mo Chanting itu monster. Setiap hari yang kuhabiskan bersamanya, aku merasa benar-benar jijik. Kau telah merusak rencana komandan. Kita berdua akan mati. Buka matamu. Dan lihatlah dengan jelas. Wanita simpanan yang kau sebut, kekasih tercinta itu, sebenarnya adalah wanita beracun. Mustahil, benar-benar mustahil. Anjing tidak mungkin melakukan itu padaku. Kau masih saja berhayal. Apakah kau tidak percaya atau kau hanya takut untuk mempercayainya? Kiki memberimu karir yang paling cemerlang dan rumah yang paling hangat. Kaulah orang yang menghancurkannya sedikit demi sedikit. Biar ku beritahu. Tempat seperti Myanmar Utara bukanlah tempat yang bisa kau hubungi dan putus hubungan sesuka hati. Kiki sedang melihat dari atas sana. Melihat bagaimana kau diseret ke neraka oleh wanita simpanan itu. Anjing. Kau benar-benar berani membohongiku. Dari awal sampai akhir kau terus membohongiku. Bukankah kau juga membohongi Chen Kiki sejak awal? Aku hanya menggunakan metode yang kau gunakan padaku. Mengapa kau begitu marah? Jalan, akan kubunuh kau. Aku adalah orang komandan Myanmar Utara. Bunuh aku. Kau hanya akan mati dengan cara yang lebih menyedihkan. Aku akan mati bagaimanapun juga. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke liang kubur bersamaku. Baiklah, maka kita akan menyeret keluarga Mo ke neraka bersama kita. Aku melakukan segalanya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Aku tidak pernah menyangka
bahwa Presiden Mou yang egois akan berubah pikiran secara tiba-tiba. Istriku sudah meninggal. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Dia adalah istrimu. Lalu bagaimana denganku? Chanting. Kita adalah suami istri. Keluargamu adalah keluargaku. Selama kau berperilaku baik dan melayani komandan dengan baik, aku jamin mereka akan hidup dalam kemewahan. Jika tidak, aku punya 10.000 cara untuk membuat mereka ingin mati, namun tidak bisa mati. Kau gila. Aku sudah gila sejak aku berlatih di bawah komandan Mou Chanting. Tunggu saja sampai membusuk dan hancur di dalam lumpur ini bersamaku. Rapat pemegang saham. Para anggota dewan, tujuan pertemuan hari ini adalah untuk mengumumkan bahwa Chen Kiki telah meninggal, tapi perusahaan harus tetap berjalan. Dengan ini aku mengumumkan bahwa tugas Chen Kiki akan diambil alih oleh Nona An. Aku keberatan. En Jinglah yang membunuh Chen Kiki. Siapapun bisa melakukan pekerjaan itu, tapi hanya dia yang tidak bisa. Aku setuju, aku juga keberatan. Seseorang dengan catatan kriminal dan karakter yang ternoda tidak punya tempat di perusahaan kita. Video itu bisa diartikan sebagai Nona An yang berbicara dalam keadaan emosi mengenai bagaimana dia sebenarnya meninggal. Kita harus menunggu penyelidikan polisi. Kau binatang. Dengan kakakmu yang sudah tiada, apakah kau hanya akan menghamburkan kekayaan keluarga? Urusan kotor yang kau lakukan terlalu memalukan untuk disebutkan. Ini adalah perusahaan, bukan tempat bagimu untuk mengamuk. Keluar sekarang juga dan bawa wanita perusak rumah tangga itu bersamamu. Tetua Lu, meskipun kau adalah salah satu yang pertama membantu kakekku membangun kekaisaran ini, kekuasaan perusahaan yang sebenarnya ada di tangan Chanting. Menurutku yang seharusnya pergi adalah kau. Kau. Penatua Lu bagaimanapun juga adalah orang kakekku. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, Anjing akan menjabat sebagai kepala departemen riset. Penatua Lu, jangan menindas orang lain dengan senioritasmu. Adalah tindakan tidak hormat kepada CEO. Aku memerintahkanmu untuk menyelesaikan pengunduran dirimu dalam 3 hari. Ini kegilaan. Kegilaan mutlak. Mou Chanting memperlakukan veteran perusahaan kami seperti ini hanya demi seorang perusak rumah tangga. Jika Direktur Lu pergi, aku akan segera mengundurkan diri dari posisiku. Setuju. Jika Direktur Lu pergi, aku juga tidak akan tinggal di Mogrove. Jika kami pergi bersama-sama. Ya ayo kita pergi. Chanting mengingat kau adalah junior. Minta maaflah pada Direktur Lu segera. Kami akan menganggap ini sebagai kehilafan sesaat. Sekumpulan fosil tua yang tidak berguna. Apakah kau pikir hanya karena kau tua kau bisa bertindak semena-mena di sini? Jika kau tidak ingin bekerja di sini hari ini, maka kalian semua bisa pergi. Cukup, masalah ini berakhir di sini. Siapapun yang ingin The film pergi, was translated and bisa pergi bersamanya. narrated by M Media. Baiklah. Baiklah kami pergi. Mou Chanting. Jika kau tidak segera berubah, warisan kakekmu, cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Presiden Mou. Sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat. Sungguh tontonan yang megah. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat. Aku sibuk. Baiklah. Karena semua orang ada di sini hari ini, izinkan aku memperkenalkan rekan baru. Selamat datang Nona Maria. Mulai hari ini, bisnis keluarga Ye kami akan sepenuhnya dipercayakan kepada Nona Maria. Istriku. 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 Istriku, kau belum mati.
Syukurlah. Apa kau tahu betapa aku merindukanmu? Ya Tuhan, Presiden Mo. sangat vulgar. Siapa kau? Aku suamimu Mo Centing. Presiden Mo, kau salah orang. Ini adalah Nona Maria, yang baru saja kembali dari Prancis. Mustahil, benar-benar mustahil. Aku telah berbagi ranjang dengannya. Selama ini, dia pasti Kiki. Tuan Mo, kau benar-benar salah mengira aku sebagai orang lain. Aku baru saja kembali ke negara ini. Meskipun aku memang pernah mendengar beberapa rumor tentangmu. Katanya kau menyingkirkan istrimu demi orang ketiga. Dan mengirim istrimu sendiri menuju kematiannya. Aku hanya tidak menyangka. Presiden mau kau. Ternyata begitu. Sangat mencintai mendiang istrimu. Sepertinya rumor-rumor ini ternyata tidak bisa dipercaya. Kiki, aku tahu, aku tidak memperlakukanmu dengan baik sebelumnya. Aku memohon padamu, tolong beri aku kesempatan lagi. Presiden mau. Aku benar-benar mengerti perasaanmu. Tapi, aku benar-benar bukan mendiang istrimu. Nona Maria ini. Meskipun dia mungkin menyerupai Nona Chan dalam beberapa hal. Dalam hal karakter dan temperamen. Mereka bagaikan bumi dan langit. Presiden Mo. Aku tahu. Kau pikir Nona Maria sangat cantik. Tapi, kau tetap harus menahan diri saat menggoda wanita. Nona Maria adalah wanita dari keluarga terpandang. Tidak seperti beberapa orang yang begitu rendahan. Presiden Yi, urusan Mo Group kami tidak memerlukan perhatianmu. Presiden Mo, aku menantikan bimbinganmu. Informasi farmasi. Chen Kiki sudah tiada. Dan sekarang seorang Maria muncul. Mo Centing, kau sudah kehilangan harga dirimu bukan? Apa yang kau lakukan? Jalan. Aku tahu kau belum mati. Anjing, Ini sangat sakit. Canting. Ini adalah Chan Kiki itu. Dia tidak pernah mati sama sekali. Dia sedang menyamar di sini untuk mencari bukti kejahatan kita. Presiden Mo, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya melihat Nona An menggeledah barang-barang di sini. Jadi aku ingin masuk dan menyapa Nona An. Tapi aku tidak tahu mengapa Nona An tiba-tiba memukulku dan terus berbicara tentang bukti dan The kejahatan. film was translated and Presiden Mo. narrated by M Media. Ini sangat sakit. Kau masih berakting bukan? Jalan. kau masih ingin membuat masalah. Haruskah kau membunuh setiap wanita di sisiku? Mo Centing. Kita berada di perahu yang sama. Kau masih tahu kita berada di perahu yang sama. Sekarang setelah topeng itu terbuka, tidak ada seorang pun yang akan hidup dengan mudah. Kau, Keluar. Masalah ini berakhir di sini. jalan. Jika kau berani membuat masalah lagi, aku akan membuatmu diurus. Nona Maria, aku minta maaf atas tontonan ini. Tidak apa-apa Presiden Mo. Selama kau selamat. Aku sudah puas. Nona Maria, apa maksudmu? Menjijikan. Mari kita bicarakan masa depan nanti. Hanya saja, apa yang dikatakan Nona An tadi tentang bahan produksi narkoba dan bukti kriminal. Apakah kita akan benar-benar baik-baik saja di masa depan? Sepertinya Myanmar ingin menghabisiku dan mengembangkannya sendiri. Jangan khawatir.
Dia tidak bisa eksis selamanya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Itu meledak. Ternyata gampang banget. Nggak perlu usaha sama sekali. Aku bahkan belum bergerak. Mao Qingting sudah mengakui semua kejahatannya dengan jelas. Mao Qingting menyalin semua data. Dia mungkin bahkan tidak peduli lagi dengan keluarganya sendiri, berencana untuk kabur duluan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Myanmar Utara bisa diremehkan? Namun, mata-mata Myanmar Utara itu, apakah dia melakukan sesuatu akhir-akhir ini? Mao Qingting ini benar-benar kejam. Mereka bilang dia menyewa 3 preman untuk berurusan langsung dengan Nanjing. Itu benar-benar mengerikan. Karena sang ahli strategi telah jatuh, maka sang dalang juga harus menerima hukuman yang setimpal. Konferensi pers. Semuanya, aku adalah agen wanita nomor 1 Wesia, Spider Lily. Baru-baru ini unit tentara distrikku telah mengungkap kasus besar perdagangan manusia lintas negara. Mao Qingting dari Mo Group berkolusi dengan mata-mata Myanmar Utara, menggunakan Mo Group sebagai kedok untuk memproduksi narkotika secara massal, membantu Myanmar Utara dalam memperdagangkan rakyat Wesia kita dengan lebih dari 10.000 korban. Bukti-bukti ini bisa saja dipalsukan. Apakah kau tidak memiliki bukti yang lebih eksplosif lagi? Akulah buktinya. Semuanya. Aku adalah mantan istri, Mao Qingting Chen Kiki. Aku menikah dengannya selama 6 tahun. Dan dijadikan subjek tes selama 5 tahun. Di tubuhku ada ribuan bekas jarum. Ini adalah buktinya. Mao Qingting saksi dan buktinya semua ada di sini. Apalagi yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri? Aku mengaku. Kiki. Maafkan aku telah mengecewakanmu. Kiki. Mao Qingting, kau bajingan. Awas. The film was translated and Mati. narrated by M Media. Pelurunya beracun. Jika aku tidak bisa mendapatkan kedamaian, maka tidak ada satupun dari kalian yang akan mendapatkannya. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Mao Qingting, mengapa kau menyelamatkanku? Kiki, aku telah mengecewakanmu. Aku memiliki istri yang luar biasa. Namun aku tidak menghargaimu. Kiki. Kehidupan selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya, jangan temui aku lagi. Mao Qingting. Mao Qingting. Mungkin ini yang terbaik. Ini bisa dianggap sebagai akhir yang lengkap untuk Kiki. Apakah kau baik-baik saja, Ling Yun? Yai Jingxing. Yai Jingxing, bangun Yai Jingxing. Seseorang bawa mereka ke rumah sakit. Yai Jingxing,
3 bulan telah berlalu. Segalanya di Huisia telah terselesaikan. Mengapa kau tidak mau bangun dan melihatku? Bibi, apakah paman belum bangun? Xiao Er, bagaimana dengan Paman Ye? Dia belum menikahi Bibi. Jangan bicara omong kosong. Tidak apa-apa. Di dalam hatiku, aku sudah lama menjadi istrinya. Xiao Er, panggil dia sesukamu. Itulah yang kau katakan. Aku mendengar semuanya. Jangan sampai kau menyesal. Kita akan menikah bulan depan. Paman sudah bangun. Bagus, lama kau sudah sadar. Aku akan menjanjikan apapun padamu. Kau masih dikenal sebagai agen wanita terbaik Huesia. Mengapa kau menangis? Seperti anak kecil. Oke. Bagaimana keadaan di Myanmar Utara? Apakah mereka sudah tertangkap? Karena buktinya saat ini tidak cukup. Kita belum bisa bertindak melawannya. Tapi tidak masalah. Mulai sekarang kita akan menempuh jalan ini bersama.